Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini, ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @miss_night. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Maung Bodas Panjalu. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku akan menceritakan tentang peliharaan gaib yang pernah dimiliki keluargaku. Maung itu disebut-sebut sebagai Maung Bodas Panjalu. Dulu aku pernah menceritakan tentang nenekku yang pernah berjelajah di alam gaib. Ternyata tidak semerta-merta nenekku bisa mengamalkan surat jin itu. Ternyata nenekku salah satu orang yang dipilih oleh leluhurku untuk menurunkan ilmu dari kakeknya. Ilmunya apa? Akan saya ceritakan. Jadi waktu kecil nenekku sering diajak berziarah sama kakeknya, sebut saja Mbak Ukim. Nenekku diajak ke makam ayahnya Mbak Ukim, yaitu Mbak Unim. Sekitar pukul 12 malam mereka pergi berziarah. Tempatnya masih di sekitaran daerah rumah nenekku. Namun lewatin hutan yang pada saat itu masih sepi. Sesampainya di makam almarhum Mbak Unim, Mbak Ukim segera melakukan ritual, entah ritual seperti apa. Nenekku tidak menceritakannya. Suasana gelap gulita, hanya cahaya bulan yang menyinari malam itu. Nenekku duduk di sebelah mbahnya yang menunggu beliau selesai melakukan ritual. Oh ya, ritualnya di sini aku baru ingat. Hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti nenekku. Entah mantra atau apalah, gak ngerti. Tiba-tiba dari kejauhan ada cahaya terang seperti cahaya lampu. Nenekku kaget dan bergidik ketakutan karena samar-samar dia melihat seekor maung sebesar gajah. Matanya menyala. Sinar yang nenekku lihat itu adalah mata si maung tersebut. Lalu perlahan-lahan maung itu mendekati mereka. Lalu Mbak Ukim berbicara setengah teriak ke arah maung itu. "Sudah, diam di sana. Jangan terlalu mendekat. Nanti anak ini ketakutan." Seperti mengerti, maung tersebut berhenti. Lalu sinar yang muncul dari matanya sedikit demi sedikit meredup. Lalu Mbak Ukim berkata kepada nenekku, "Sudah, jangan takut. Maung itu gak akan ganggu. Dia akan duduk di sana sampai Mbah menyelesaikan ritual ini. Kamu duduk tenang di samping Aki ya. Kalau melihat sesuatu cuekin saja. Ada maung itu yang jagain kita." Nenekku menjawab, "Iya Ki." Lalu Mbak Ukim melakukan ritualnya lagi. Lalu beberapa menit kemudian ada angin kencang yang menerpa ke arah mereka. Tapi Mbak Ukim tidak bergeming sedikit pun. Tiba-tiba, dah, ada suara seperti pohon jatuh disusul suara tertawaan yang khas dari kuntilanak. Nenekku yang saat itu terkantuk-kantuk kaget mendengar suara tersebut. Lalu dilihatnya ternyata ada puluhan atau ratusan makhluk yang mengelilingi mereka. Jaraknya agak jauh dari mereka. Nenekku hampir menangis, tidak kuat melihat semua itu. Tidak lama ada suara auman sebanyak 3 kali. Pernah mendengar suara auman harimau? Menurut nenekku, suara auman maung ini seperti menggelegar. Sampai nenekku menutup telinganya. Oh ya, warna maung itu putih belang ya, sama seperti maungnya Eyang Prabu Siliwangi. Tiba-tiba makhluk yang ada di depan dan di belakang kita hilang begitu saja. Nenekku bernapas lega. Hampir saja dia pingsan karena ketakutan. Anehnya, Mbak Ukim seperti tidak mendengar suara auman maung tersebut. Beliau masih menutup mata. Kemudian suasana kembali hening. Sesekali nenekku melihat ke arah maung di depannya. Dia masih ada melihat ke arah nenekku. Dalam hati nenekku berkata, "Terima kasih sudah menjaga kita." Nenekku masih menunggu Mbak Ukim menyelesaikan ritualnya. Mendengar cerita ini, saya berkesimpulan, sepertinya Mbak Ukim ini melepaskan rohnya. Lalu sekitar pukul 3 dini hari, Mbak Ukim membuka matanya. Dia melihat nenekku ketiduran dan segera membangunkannya. Ayo bangun, mari kita pulang. Mbah gendong kamu ya." Lalu nenekku digendong di belakang. Lalu mereka berjalan. Nenekku digendong dari belakang. Selama mereka berjalan, terdengar suara langkah. Awalnya nenekku tidak menghiraukannya, tapi lama-kelamaan penasaran juga. Nenek nanya ke Simba, "Ki,
Itu apa yang di belakang? Itu Maung yang tadi nganterin. Sudah, jangan lihat ke belakang. Nenekku tentu saja shock. Bayangin tepat di belakangnya Maung itu mengikuti mereka dengan jarak yang sangat dekat. Gimana kalau tiba-tiba dia diterkam? Setelah sampai di jalan besar, suara langkah tersebut tiba-tiba hilang begitu saja. Nenekku nanya lagi, Ki, itu yang nganterin kita kemana? Kok menghilang? Sama Aki disuruh pulang. Oh, jawab nenekku. Sesampainya di rumah, nenekku penasaran tentang kejadian di makam Mbak Unim. Siapa Maung itu dan kenapa Mbak Ukim diserang makhluk-makhluk itu? Mbak Ukim sepertinya paham akan kekepoan nenekku. Mbak Ukim berkata, nanti saja ceritanya, sekarang pergi tidur saja, sudah mau subuh. Nenek mengangguk lalu pergi ke kamarnya. Baik, nenekku waktu itu masih kelas 6 SD. Zaman dulu kelas 6 udah ngerti ya, udah dewasa lah pemikirannya. Beda sama anak kelas 6 zaman sekarang. Esoknya Mbak Ukim bercerita, jadi begini, yang semalam kamu lihat itu adalah hewan peliharaan gaib yang diturunkan dari Mbak Unim, Mbak Buyut kamu. Aki sedang mencari mustika merah delima. Jadi Aki semalam sedang berbicara dengan kodam yang ada di mustika itu. Kalau semalam banyak yang mau menyerang dan mengganggu Aki itu adalah godaannya supaya Aki tidak berhasil menemukan mustika itu. Sekarang Aki sudah tahu apa saja yang harus disiapkan untuk mengambil mustika merah delima. Minggu depan kamu di rumah saja ya, terlalu beresiko kalau ikut. Nenek bertanya, lalu kenapa semalam Aki ngajak Neng? Kan Neng takut Ki ngelihat banyak makhluk begituan. Ya maaf Neng, Aki lupa kalau Neng bisa melihat mereka. Aduh, si Aki mah lupa. Terus Ki, apa hebatnya mustika merah delima itu? Mustika merah delima adalah batu yang spesial. Tidak hanya memanfaatnya, tapi juga cara mendapatkannya. Mustika ini mempunyai banyak kesaktian. Aki tidak perlu menjelaskan apa saja kesaktiannya. Belum saatnya kamu tahu. Mbak Ukim melanjutkan, proses pencarian mustika ini sulit. Karena pencarinya selalu melibatkan hal-hal gaib. Setelah Aki mencari selama berhari-hari, akhirnya Aki bisa menemukannya. Proses penarikan atau pengambilan mustika tersebut tidak bisa sembarangan. Karena mustika itu memiliki kodam atau penunggunya di mana si kodam itu akan meminta syarat yang harus Aki penuhi. Untuk itu besok Aki mulai berpuasa selama seminggu. Dan minggu depan Aki akan melakukan ritual penarikan. Syaratnya apa saja memangnya Ki? Kamu tidak perlu tahu. Ya udah sana, bikinin Aki kopi. Dengan langkah malas nenekku beranjak pergi meninggalkan Aki di teras rumah. Singkat cerita, Mbak Ukim berhasil mendapatkan mustika merah delima. Konon katanya hanya orang yang berhati baik saja yang bisa memilikinya. Jika tidak, batu ini kemungkinan besar bakal lenyap begitu saja. Sebelum melanjutkan, sekedar informasi, cerita itu waktu di zaman penjajahan Jepang. Mungkin akhir-akhir penjajahan Jepang. Karena waktu itu aku kecil, nenekku selalu menina bubukanku dengan nyanyian Jepang. Nenek juga bisa bahasa Jepang dengan lancar. Oh ya, di sini aku salah informasi. Ibuku mengatakan kalau Mbak Unim sama Mbak Ukim itu adik kakak. Sedangkan yang pertama mempunyai peliharaan gaib itu adalah Mbak Ikon, ayah mereka. Peliharaan gaib itu diturunkan kepada Mbak Ukim, kakeknya nenekku. Setelah Mbak Ukim mendapatkan mustika merah delima, beliau menggunakannya untuk mengobati orang-orang yang kena gangguan jin atau orang terkena sihir. Suatu saat ada seorang warga bernama Pak Dayat. Dia minta tolong supaya Mbak Ukim menyembuhkan anaknya. Ki, Aki, tolong Ki. Warga bernama Pak Dayat datang meminta pertolongan. Pintu dibuka, ternyata yang keluar istri Mbak Ukim. Ada apa Pak Dayat? Ki Ukimnya kemana? Mak, anak saya mak, tolong anak saya. Tenang Pak, tenang. Saya panggilkan Aki dulu. Iya mak, tolong. Pak Dayat menghibah. Tidak beberapa lama Mbak Ukim pun keluar, dilihatnya Pak Dayat panik dan kebingungan. Pak Dayat tampaknya sedang panik. Ada yang bisa Aki bantu? Pak Dayat menjawab, Ki, tolong anak saya. Tadi siang demamnya tinggi,
Udah dibawa ke mantri, dikasih obat, tapi demamnya nggak turun-turun. Lalu Ki, ada yang aneh. Dia berkali-kali mengigau bunuh. Saya takut Ki. Apa ada yang mau jahat kepada keluarga saya? Terlihat Aki mengangguk-angguk seperti paham akan sesuatu dan berkata, ayo, saya mau lihat dulu kondisi anak kamu. Lalu mereka berdua berangkat menuju rumah Pak Dayat. Sesampainya di rumah Pak Dayat, suasana tampak ramai sekali. Ya, ramai dengan makhluk gaib. Lalu Mbak Ukim masuk ke kamar anaknya Pak Dayat. Terlihat anak Pak Dayat diikat kaki dan tangannya, matanya melotot ke atas. Mbak Ukim mendekat lalu memegang dahi anaknya Pak Dayat. Siapa ini? Ada urusan apa kamu masuk ke dalam tubuh anak ini? Anak itu menjawab sambil tertawa-tawa. Sesekali lidahnya keluar persis seperti ular. Anak ini mau diambil. Mbak Ukim bertanya lagi. Sombong kamu mau bawa manusia. Apa salah anak ini? Mbak Ukim terlihat meniup ke wajah anak itu. Terdengar suara teriakan. Kamu jangan ikut campur. Anak saya dibunuh oleh ayah dari anak ini. Sambil menunjuk ke arah Pak Dayat tambah kebingungan. Saya lagi main sama anak saya. Tiba-tiba anak saya dibunuh. Gantinya, anak ini yang akan saya bawa. Pak Dayat langsung teringat kemarin pagi seperti biasa, pergi ke sawah dan ke kebun miliknya, memotong rumput pakai arit untuk makanan ternaknya. Tiba-tiba saat memotong rumput, aritnya tidak sengaja mengenai seekor ular hitam. Ular itu meliuk-liuk tampak seperti yang sedang sekarat. Setelah teringat kejadian kemarin, Pak Dayat menceritakannya kepada Mbak Ukim. Begitu rupanya, ucap Mbak Ukim sambil mengelus-ngelus janggutnya, kemudian berbicara lagi. Ular yang tidak sengaja kamu lukai itu adalah anak jin yang berwujud ular. Bapaknya marah, anaknya mati. Jadi dia ingin anak kamu juga mati. Lain kali hati-hati kalau ada ular yang melintas di depan kamu. Karena jin itu sering berubah menjadi binatang seperti ular, anjing, dan kucing hitam. Karena penjelmaan yang sempurna yang bisa mereka lakukan itu menjadi binatang. Lalu Mbak Ukim berbicara pada jin tersebut. Mau keluar tidak dari tubuh anak ini? Kalau saya tidak mau keluar dari tubuh anak ini, mau diapain saya? Saya akan memanggil teman-teman saya ke sini. Mbak Ukim menjawab. Sok, panggil semua ke sini. Tidak lama kemudian muncul puluhan makhluk gaib yang ada di sekitar rumah Pak Dayat. Mbak Ukim tersenyum dan berkata, Bagus, panggil semua. Sama saya akan bakar sekalian. Lalu Mbak Ukim seperti berkomat-kamit melakukan ritual. Terdengar suara tawa cekikikan dan desisan dari jin tersebut, seolah-olah menyepelekan akan ilmu Mbak Ukim. Mbak Ukim mengeluarkan ajian inti lebur saketi. Ajian ini adalah sebuah ajian yang kekuatannya sangat luar biasa. Pemiliknya mampu membunuh dan melebur jin, serta setan jahat yang mengganggunya. Konon ajian ini sangat ditakuti makhluk halus. Tiba-tiba ada suara erangan dan teriakan dari tubuh anak Pak Dayat. Panas, ampun, Teriakan terakhir menandakan bahwa jin itu benar-benar mati. Makhluk-makhluk yang tadi berada di luar rumah Pak Dayat juga sudah menghilang. Setelah selesai, Mbak Ukim pamit pulang. Pengobatan seperti itu mengeluarkan energi yang cukup besar. Dan Mbak Ukim sepertinya lelah, mengingat sudah pukul 3 dini hari. Mengusir jin-jin yang suka mengganggu bukan perkara sulit untuk Mbak Ukim. Dari beliau mencari ilmu kebatinan sampai mendapatkan mustika merah delima, beliau sudah biasa bertarung dengan makhluk halus. Apalagi dibantu dengan maung peliharaan gaibnya. Oh ya, maung ini dipanggil hanya di saat-saat penting. Melawan raja-raja jin atau santet yang paling berbahaya, barulah maung itu akan muncul. Sebelum melanjutkan, di sini aku akan menjadi nenekku. Beberapa tahun kemudian setelah dirasa cukup umur, akhirnya Mbak Ukim menurunkan sebagian ilmunya kepadaku. Sebenarnya ayahku keberatan kalau anak perempuannya yang harus menjaga dan memiliki peliharaan dari leluhurnya. Mengingat ada salah satu keluarga besarku yang tidak suka aku menjadi yang terpilih. Dia adalah adiknya dari kakekku, yaitu Mbak Unim. Dia adalah anak kesayangan dari emak ibu. Emak ibu itu eyang buyutku, istri dari Mbak Ikon,
ayah dari kakekku. Lalu Mbak Ukim memanggilku ke rumahnya. Dengan ditemani ayahku, aku pergi ke rumah Mbak Ukim. Mbak Ukim menyambutku. Ketika sampai di rumahnya, kulihat Mbak Unim juga ada di sana, menatapku dengan ketidaksukaannya. Aku tidak peduli. Kemudian Mbak Ukim mempersilahkan aku dan ayahku masuk dan duduk di balai depan rumahnya. "Kenapa baru datang?" "Maaf Pak, tadi ibunya kurang setuju kalau Olis harus menerima ilmu dari Bapak. Apa tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya?" "Goin, kamu kan tahu tidak sembarangan orang yang bisa jadi penerus atau turunan langsung Panjalu. Bukan Bapak yang pilih dia, tapi Maung Panjalu sendiri yang sudah memilihnya dari lahir. Tanda kaki yang dipunyai Olis sudah membuktikan dia yang akan memelihara hewan gaib dari leluhur kita." "Tapi bukannya Aki Unim juga memiliki tanda yang sama Pak?" "Memang, tapi kamu tahu sendiri bagaimana sifat pamanmu itu. Warisan yang dikasih Mbak Ikon diambil semua sama dia. Bapak takut kalau dia menerima ilmu ini akan digunakan dengan tidak benar. Bapak tidak mau keluarga kita nanti hancur." "Tapi Pak, apa nantinya tidak akan menjadi masalah? Apa itu akan membuat Aki Unim semakin benci dengan keluarga saya?" "Tidak. Dia tidak akan berani ganggu. Kalau tidak suka, mungkin saja, tapi Bapak yakin dia tidak akan mencelakakan keluarganya sendiri. Bagaimanapun, Olis ini cucu dari kakaknya. Dia tidak akan sejahat itu. Kalau dia mau memiliki maung gaib, biarlah dia cari sendiri nanti." Ayahku bernapas lega. Dia sangat mengkhawatirkanku. Lalu Mbak Ukim menatapku dan berkata, "Kamu sudah siapkan. Semua yang akan kamu jalani tidak gampang, bahkan sangat sulit. Tapi Aki yakin kamu pasti bisa, karena kamu yang dipilih leluhur kita. Lusa, kita bersiap-siap ya. Goin, kamu siapkan apa-apa saja yang akan diperlukan nanti." Ayahku mengangguk. Aku diam, hanya bisa menuruti perkataan Mbak Ukim. Antara siap dan tidak siap. Pada dasarnya untuk mendapatkan hewan gaib penjaga itu kurang lebih sama seperti ketika mencari benda pusaka. Ada ritual yang harus dijalankan dan rata-rata pasti nggak mudah. Ada puasanya, ada juga tirakatnya. Entah bertapa atau mungkin melakukan ritual-ritual tambahan. Untuk bisa memanggil dan menghadirkan Maung Bodas ini, kita harus memiliki kuncinya, yaitu Aji Prabu Siliwangi. Sesaat setelah membaca mantra dari ilmu ini, maka si harimau putih jelmaan dari Prabu Siliwangi akan datang menemui kita. Tetapi untukku tidak memerlukan ritual-ritual khusus, karena hewan penjaga ini menjadi peliharaan keluarga secara turun-temurun. Jadi untuk yang terpilih mungkin tidak sesulit orang yang sengaja mencari ilmu atau ajian Maung Bodas ini. 2 hari kemudian Mbak Ukim datang menjemputku. Ayahku mempersiapkan segala yang diperlukan untukku. Menurut ayahku, aku akan dibawa ke sebuah tempat khusus dan menjalani tirakat di sana. Beberapa lama aku akan menjalani tirakat, aku pun tidak tahu. Setelah berpamitan kepada ayah dan ibu, aku pun pergi bersama Mbak Ukim. Waktu itu sore hari, sepanjang perjalanan aku hanya diam. Jujur aku sebenarnya takut, tapi sebenarnya aku pun tertarik. Tiba-tiba Mbak Ukim mengajakku berbicara. "Kenapa Neng? Diam saja. Apa Neng takut?" "Tidak Ki, aku tidak takut. Aku cuma..." Belum selesai aku berbicara, Mbak Ukim memotongnya. Sudah, tidak usah takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Ada Aki kan?" Aku pun mengangguk. "Iya, aku siap," batinku. Selama kurang lebih 4 jam aku berjalan mengikuti Mbak Ukim. Perjalanan mulai memasuki hutan. Hari sudah mulai gelap. Perjalanan masih berlanjut hingga sampailah kita di sebuah tempat di tengah-tengah hutan. Kulihat ada sebuah gubuk di sana. Aku dan Mbak Ukim mendekat ke gubuk tersebut. Ada cahaya obor di depan gubuk, menandakan ada yang tinggal di sana. Lalu Mbak Ukim, "Ya ada yang aneh selama perjalanan tadi, Kim." "Assalamualaikum." Ada jawaban dari dalam rumah. "Waalaikumsalam." Keluarlah seorang kakek tua, umurnya tidak jauh beda dengan Mbak Ukim. Kakek itu bernama Mbak Saleh. Mbak Saleh mempersilahkan kami masuk. "Mari masuk.
Tidak ada yang aneh selama perjalanan tadi, Kim. Tidak ada yang aneh, hanya biasalah. Kuntilanak mau ganggu tapi tidak berani mendekat. Untung anak ini belum bisa lihat, jadi tidak histeris. Aku kaget mendengar Mbak Kim berbicara seperti itu. Aku memang tidak bisa melihat hal-hal gaib. Bukan tidak bisa, belum bisa lebih tepatnya. Kamu ini, lihat tuh, cucu kamu sampai panik gitu. Apa dia sudah siap menjalani tirakat di sini? Kelihatannya sih belum siap. Tapi kalau ditunda, saya takut tidak ada waktu lagi. Baiklah, sekarang ajak cucumu untuk masuk ke kamar. Kelihatannya letih sekali. Kamu capek, Cuk? Tanya Mbak Saleh kepadaku sambil tersenyum. Lumayan capek, Ki. Kaki saya pegel. Ternyata jauh sekali tempatnya. Kok Aki tinggal di sini sih? Apa nggak takut tinggal di tengah hutan? Cucumu itu lucu sekali, Kim. Dia menepuk pundakku sambil tertawa. Bukan lucu, tapi polos. Mereka berdua tertawa. Bisa-bisanya mereka menertawaiku. Lalu Mbak Uki menyuruhku beristirahat di kamar. Gubuk itu terlihat bersih dan terawat. Aku memasuki salah satu kamar yang sudah ditentukan oleh Mbak Saleh, dan tidak berapa lama aku pun tertidur pulas. Esoknya aku dipanggil Mbak Ukim dan Mbak Saleh. Nek, besok kamu akan melakukan puasa muti dan malamnya melakukan tirakat. Aki tidak jamin tidak akan ada yang ganggu proses tirakat ini. Pasti ada gangguan-gangguan yang akan muncul. Tapi Aki jamin tidak akan terjadi apa-apa sama kamu. Hanya kamu harus kuat godaan. Kamu siap? Godaan apa ya, Ki? Mbak Saleh yang menjawab. Ketika kamu melakukan tirakat dan merapalkan mantra, mata batin kamu akan terbuka dengan sendirinya dan akan menarik makhluk-makhluk gaib yang ingin mendekati. Aku menelan ludah. Sesulit itukah prosesnya? Apakah aku siap atau harus mundur? Tapi kalau aku mundur, sia-sia aku datang ke tempat yang jauh ini. Apakah aku akan dicelakakan oleh makhluk yang akan mengganggu Kuki? Mbak Saleh dan Mbak tersenyum. Tidak, kamu hanya akan diganggu, tidak sampai celaka. Acuhkan saja kalau ada suara-suara apapun. Bahkan kalau kamu dengar ada suara yang mirip suara Aki dan Mbak Saleh, jangan kamu jawab. Fokus saja ke tirakat kamu. Mengerti? Aku mengangguk. Mengerti, Ki. Lalu beliau menambahkan. Mulai besok kamu akan kita tinggalkan di sini sendiri. Tapi Aki akan tetap mengawasi kamu. Jadi tidak usah takut. Ingat perkataan Aki. Kalau ada gangguan apapun, hiraukan. Keesokan harinya Mbak Saleh dan Mbak Ukim meninggalkan aku di gubuknya. Aku melakukan puasa muti yang harus dilakukan selama 41 hari. Disambung malamnya merapalkan mantra. Malam pertama saya belum merasakan gangguan apa-apa. Hanya terasa berat dan panas di belakang punggung. Barulah malam kedua terdengar suara perempuan yang tertawa. Gangguan minggu pertama dan kedua hanya sebatas suara-suara perempuan tertawa. Suara seperti cakaran. Suara anak kecil yang sedang bermain. Gangguan seperti itu tidak membuatku takut. Malah memantapkan aku untuk terus menyelesaikan tirakat ini. Minggu ketiga gangguan-gangguan itu semakin hari semakin ganas. Ada saja suara seperti pohon jatuh, suara seperti yang mengetuk-ngetuk pintu, suara lolongan anjing dan sebagainya. Dan puncaknya hari ke-35, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang aku kenal memanggilku. Eng Olis, ayo pulang, ibu rindu. Udah selesai kan, cepat pulang. Suaranya terdengar lirih. Itu suara ibuku. Aku menangis. Dalam hati aku berkata, Ibu, aku rindu. Lalu aku seperti terhipnotis, berjalan ke arah pintu dan membukakan pintu. Tapi belum sempat aku buka pintu, tiba-tiba terdengar suara di telingaku. Jangan dibuka, dia bukan ibumu. Lanjutkan tirakatmu. Suara itu membuatku sadar. Lalu aku kembali masuk kamar dan melanjutkan tirakatku. Suara perempuan itu terus saja memanggilku. Aku tidak peduli. Lama-kelamaan suara itu hilang. Mulai memasuki malam-malam terakhir, gangguan itu semakin dahsyat. Tiba-tiba ada suara seperti barang yang dibanting. Brak! Disusul dengan suara teriakan seorang minta tolong. Ah, tolongan Aki, tolong, buka Neng, buka. Suara itu mirip Mbak Ukim. Aku bingung dan terus mendengarkan. Apakah itu Mbak Ukim atau setan yang sengaja mau mengacaukan proses tirakatku? Tapi aku ingat perkataan Mbak Saleh dan Mbak Ukim untuk tidak menjawab apalagi membukakan pintu.
Kali ini ada suara ketukan pintu. Tak tak tak. Buka Neng, buka. Ini Aki. Jangan dilanjutkan lagi. Sudah beres. Aku masih terdiam, tidak berani buka pintu. Aku yakin itu bukan Mbak Ukim. Malam berikutnya terdengar suara lagi. Kali ini terdengar suara yang lebih lantang dan bernada mengancam. Buka, saya mau masuk. Kamu anak kecil, akan saya makan. Suaranya berat dan memekakan telinga. Jujur aku takut. Tapi aku usir rasa takutku dengan terus melakukan tirakat. Setelah selesai melakukan tirakat malam itu, aku berpikir kenapa makhluk-makhluk yang ingin menggangguku tidak bisa masuk ke gubuk ini. Apakah Mbak Saleh dan Mbak Ukim telah memasang pelindung di sekitaran tempat ini? Ah, sudahlah. Setelah selesai melakukan tirakat, aku akan menanyakannya. Hanya sisa 1 malam lagi, aku akan terus bertahan sampai mati. Malam terakhir melakukan tirakat, aku berdebar-debar apakah ada gangguan yang lebih mengerikan dari malam-malam sebelumnya. Aku berharap tidak akan terjadi apa-apa. Tiba-tiba entah kenapa aku seperti ditarik ke sebuah tempat yang asing. Sebuah hutan, tapi bukan hutan tempat Mbak Saleh. Sebuah hutan yang belum pernah aku kunjungi. Lalu entah dari mana datangnya, ada seorang laki-laki yang wajahnya tidak bisa aku gambarkan. Dia menuntunku dan mengajakku berkeliling. Selama diajak berkeliling hutan, aku merasa aman. Namun tiba-tiba ada seekor maung bodas yang besarnya sebesar kerbau, bahkan lebih besar di hadapan kami. Aku sempat tertegun dan takjub melihat hewan sebesar itu. Maung itu mulai mendekatiku. Aku menoleh ke samping, apakah orang yang mengajakku tadi masih ada? Dan ternyata tidak ada. Maung itu terus mendekat. Kami berhadapan-hadapan. Jarak aku dan maung tersebut hanya beberapa sentimeter. Seakan-akan aku akan dimakannya. Aku terus diam, mau teriak tetapi mulutku seperti terkunci. Lalu tiba-tiba semuanya gelap. Sayup-sayup terdengar suara yang memanggilku. Ketika aku membuka mata, aku melihat Mbak Ukim dan Mbak Saleh. Aku terbangun dan entah mengapa aku tiba-tiba seperti pingsan. Lalu Mbak Ukim membopongku ke atas tempat tidur. Sepertinya tadi aku bermimpi. Aku mau menceritakan mimpiku kepada Mbak Ukim. Mbah, aku tadi sepertinya mimpi. Belum selesai aku berbicara, Mbak Ukim memotong. Ceritanya besok, ini udah jam 4 pagi. Lebih baik kamu tidur. Besok kamu harus melakukan 1 tahapan lagi. Aku pun menuruti perkataan Mbak Ukim. Aku coba memejamkan mata, namun aku masih bertanya-tanya, mimpi apakah tadi? Kenapa seperti nyata? Siapa laki-laki tadi? Ah, sudahlah, aku tidur saja. Mimpi tadi menguras banyak energi. Besok aku akan melakukan 1 proses lagi. Semoga tidak ada gangguan yang aneh-aneh. Pagi harinya aku berbicara kepada Mbak Ukim dan Mbak Saleh tentang mimpiku semalam. Ki, semalam aku didatangi seorang laki-laki. Tapi aku lupa wajahnya. Aku dibawa keliling hutan yang tidak pernah aku datangi. Tiba-tiba ada maung yang besar sekali mendekatiku. Aku pikir aku akan dimakannya. Tetapi maung itu hanya menatapku dan mengendus-endusku. Apakah itu maung peliharaan Eyang Ikon? Ya, itu maung peliharaan Eyang Ikon. Sebenarnya masih ada 1 proses ritual lagi yang harus kamu jalani. Apakah kamu siap menjalani 1 ritual lagi? Mbak Ukim menatapku serius. Lalu dia melanjutkan, yang semalam kamu mimpikan itu masih belum apa-apa. Nanti kamu akan diperlihatkan maung itu secara nyata. Kamu harus siap. Ini sudah menjadi takdir kamu. Meneruskan apa yang sudah dimulai eyangmu. Semua untuk kebaikan keluarga kita, agar keluarga kita terhindar dari mara bahaya dan melindungi keluarga kita dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Eyangmu melakukan itu semua bukan tanpa alasan. Eyangmu orang sakti mempunyai ajian yang sama dengan ajian Eyang Prabu. Peliharaan gaib ini harus kita jaga secara turun-temurun. Baik Ki, aku mengerti. Aku siap melakukan tahapan terakhir. Mbak Ukim tersenyum. Kemudian Mbak Ukim mempersiapkan minyak Ar-Rahman, minyak misik, minyak Javaron secukupnya. Bakar dupa hio, kemenyan, tapi dikelilingi oleh kembang 7 rupa serta kembang melati plus kantil. Setelah semuanya siap, aku diminta Mbak Ukim untuk ke suatu tempat seperti lapangan luas. Aku bersila dan memulai membacakan mantra. Entah sudah berapa lama aku membacakan mantra. Aku membacakan mantra secara ikhlas tanpa ada rasa kantuk sedikit pun. Dan memang tidak boleh sampai aku tertidur.
Suasana hening. Tidak ada suara binatang malam. Udara dingin menusuk tulang-tulangku. Lalu tiba-tiba entah dari mana datangnya, muncul seekor maung menampakkan diri di hadapanku. Besar sekali persis seperti di mimpiku. Maung itu mulai mendekatiku berjalan pelan. Dia terus mendekatiku. Dalam hati aku bertanya-tanya, inikah maung jelmaan Eyang Prabu? Jarak kami semakin mendekat. Kira-kira jaraknya 1 meter. Lalu dia berhenti. Tiba-tiba aku mendengar suara maung itu berbicara. Tetapi suaranya persis ada di kepalaku. Maung itu tidak berbicara langsung. Dia berbicara lewat batin. By the way, saya lupa ngasih tahu setiap nenekku merapalkan mantra. Sebelumnya melakukan sholat hajat dan selama 41 hari melakukan puasa mutih. Sehabis sholat wajib terus membacakan mantra disambung ke malam hari sebanyak-banyaknya sampai tertidur. Yang selalu aku ingat, nenekku sering sekali mengucapkan kalimat-kalimat ini. Sima aing, sima maung kasima kusima aing. Dan saya baru tahu artinya itu, wibawaku, wibawa harimau. Wibawa harimau terkalahkan oleh wibawa diriku. Sampai aku sendiri pun hafal kalimatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.